Kita latihan lagu Kristus yang terutama ya. Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan melatih satu buah lagu ya sebelum ibadah ini kita mulai. Mari kita membuka kertas acara kita di halaman yang ketiga, poin nomor 9, Kristus yang terutama di dalam hidupku. Mari kita menyanyikan pujian ini, kita mencoba menyanyikannya 2 kali. Bagi yang belum familiar, silakan dengar melodinya. Yang sudah tahu lagunya, mari kita menyanyikannya dengan suara yang nyaring ya. Kristus yang terutama. Kristus yang terutama di dalam hidupku. Kristus yang terutama di dalam hidupku. Di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segalanya. Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku, ku sembah Engkau Rajaku, termulialah Engkau. Pakailah aku menjadi Allahku, menyebarkan Injil di kotaku. Puji Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku, bekerjalah di dalamku. Terimalah sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kristus yang terutama. Kristus yang terutama di dalam hidup. Kristus yang terutama. Kristus yang terutama di dalam hidupmu. Di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segala. Ku puji Engkau, ku puji Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku, ku sembah Engkau Raja Yesus, termulialah Engkau. Pakailah aku menjadi Allahku, menyebarkan Injil di kotaku. Ku layani Engkau Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku, bekerjalah di dalamku.
Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Aman? Tadi ada beberapa yang nggak ikut nyanyi, ya mungkin sedang mempelajari melodinya. That's okay, nggak apa-apa. Nanti pada saat kita bernyanyi, mari kita memberikan pujian yang terbaik. Lagu yang kedua yang akan kita latih, Dikau yang Bangkit. Poin nomor 14 dalam kertas acara kita. Dikau yang Bangkit. Horas Dihita Nasude. Selamat datang dan selamat Paskah bagi Amang, Inang, Ito, Lae, dan seluruh dongan nadi parantauan. Sekali lagi selamat datang dalam ibadah Paskah Bona Pasogit Diaspora. Hari ini kita akan mengangkat tema Kristus yang terutama dengan pelayan firman Pendeta Anwar Chan, PhD. Hari ini kita datang dari berbagai tempat dengan berbagai kisah hidup. Namun kita dipersatukan dengan satu berita Injil yang sama, yaitu Kristus sudah bangkit. Amin. Coba saudara ulangi, Kristus sudah bangkit. Sekali lagi, Kristus sudah bangkit. Dan inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sadarion, sadarion, arini Tuhan, betahita marlas rohabe. Mari berdiri dan kita bersukacita di dalam suasana persaudaraan di dalam Tuhan. Sadarion.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Kristus, anak domba yang telah menang bagi kita. Dalam sikap doa, mari kita mengingat pengorbanan Kristus dan kemenangannya bagi kita. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang telah menjadikan kita. Allah telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dialah Raja yang bangkit dan yang telah menang atas kutuk dosa dan maut. Marilah kita berdiri, kita menyembah Dia. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan nama Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Hanya laki-laki. Mulia, sembah Raja mulia, Bagi Yesus. bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Hanya perempuan mulia. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segala umat. Bersama-sama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji, Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku. Kembali, laki-laki memuji Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Perempuan, Menghibur, melindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. tak berhenti menyembah. Bersama-sama, mari nyanyi dan soraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, Laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, Tiada janji seperti yang ada. tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan sebagai orang-orang yang tidak layak menghampiri tahta yang begitu kudus. Namun kami bersyukur bahwa Kristus telah mati dan bangkit bagi kami. Sehingga kami semua Engkau perkenankan hadir di hadirat-Mu. Dan hari ini Tuhan, kembali kami ingin merayakan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Dan biarlah kami semua yang hadir di sini Tuhan, sungguh-sungguh dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Roh Kudus menguasai hati kami. Supaya ruangan ini Tuhan, ketika kami menggemakan nyanyian dan pujian hormat kepadamu, itu keluar dari kedalaman hati yang bersyukur atas anugerah-Mu. Dengarkanlah kami ya Kristus. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Terima kasih. Yesus yang telah mati dan bangkit
Dia memerintah kini sebagai Raja yang mulia. Mari kita menyatakan kemuliaannya dari angkatan ke angkatan, dari generasi ke generasi melalui Mazmur 145 ayat 1-7 yang akan kita kumandangkan secara silih berganti. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan. Kemuliaanmu yang agung dan semarak, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Bersama, peringatan akan kebajikanmu yang besar akan dimasyurkan mereka, dan mereka akan bersorak-sorai tentang keadilanmu. Saudara, sebagaimana kita telah menjadi satu dengan Kristus di dalam kematiannya, demikian juga kita menjadi satu dengan Dia di dalam kebangkitannya. Sehingga oleh kuasa kebangkitan itu, saudara dan saya, kita dimampukan hidup di dalam hidup yang baru. Itulah sebabnya hati kita enggak bisa diam. Karena kita sudah diselamatkan dan hati kita penuh dengan sukacita sejak berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya, apakah sukacita itu masih meluap-luap, saudara? Masih adakah cerita Dung Jupang Yesus atau hanya tinggal kenangan? Mari saat ini dengan sukacita, saudara, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita memuji Dia, marolop-olop tondiki. Ai não me fomos Jesus, vamos today, peguei mai, salas roha, kumandoki, sonani, tiki, tunjuk pang Yesus Tuhani, nama ngadaria, tarbain marlas di roha. Sekali lagi, marolop-olop tondiki. Marolop-olop tondiki, ai não me fomos Jesus, vamos today, peguei mai, salas roha, kuman sonani, tiki, tunjuk pang Yesus Tuhani. Betapa indah harinya, hanya yang perempuan. Betapa indah harinya saat bumi. Alangkah sukacitanya, laki-laki. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya Bersama-sama. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berdoa dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh. Hanya musik. Mari kita menari
puju Narodo Jesus panguluho Asa porseaho Macalas rohan kaimu se Moloi asian to sabe Sai romanina tu surgoi Lasona manis Sekali lagi, Roma tu Yesus, Roma tibu. Roma tu Jesus, Roma tibu Bege hakana jakon burju Narodo Jesus panguluho Asa porseaho Macalas rohan kaimu se Moloi asian do sabe Sai Roma ita tu surgoi Lalona malisi Segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Perbudakan. Perbudakan dosa. Awalnya begitu indah. Debu tanah yang dihembuskan nafas hidup tinggal di taman. Taman begitu indah, tiada kecacatan. Taman pengharapan, tidak susah dan keluh. Tempat bernaung cinta nan suci. Kita insan bersapa dalam kekudusan, kebebasan melingkupi. Ya, Allah menciptakan segalanya sempurna. Namun itu semua berubah ketika godaan dan hasrat diri memperbudak. Jiwa dan roh dipersatukan, hasrat berbuah kejahatan, godaan yang jadi landasan. Jiwa kini menjadi budak, hasrat naluri kini semakin menyimpang, menutup mata dan mengunci hati yang murni. Menempa insan menjauh dari Sang Pencipta. Kasih yang menyeruak di bumi hilang perlahan ditelan ego. Hidup tanpa tujuan, tak tahu hakikinya menjadi insan. Ya, insan yang butuh pertolongan akibat dosa yang menimbulkan kesesakan. Lihatlah, perbuatan seakan-akan untuk senangkan jiwa-jiwa yang tak terkendali. Hanya seperti kain kotor baginya. Insan dunia semakin jahat, moral kian semakin tak bermakna. Jurang maut semakin menganga lebar, sementara insan berbuat satu pun tiada guna.
sakit hatinya melihatnya. Insan mulia yang Dia cipta tidak lagi menjaga kehormatan. Murkanya menyala-nyala. Kekudusan Allah, kekudusannya tak lagi kita perhitungkan. Penghukuman Allah mengalir deras, jurang telah terbentang luas. Satu yang menjadi bukti, keterpisahan. Namun diri Allah tak tahan, kasih-Nya sungguh tak terelakkan. Datanglah, Dia membawa kelepasan bagimu dan bagi saya. Perbudakan dosa tak lagi menguasai kita. Bukan karena perbuatan baikmu. Bukan. Semua hanya karena kasih-Nya. Anak tunggal Allah menjadi korban bagi kita. Kini rencana telah digenapi hanya oleh satu pribadi, Anak manusia yang ilahi, membawa pemulihan bagi citra diri. Penghukuman terhapus karena Yesus Kristus. Tapi siapa yang layak mendapatkan? Siapa yang patut dipulihkan? Ialah yang menaruh iman dengan segenap hati dan hidup berlandaskan ketaatan. Mari berjuang. Amin. Shalom, Bapak Ibu semua. Selamat Paskah. Ya, saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul In Christ Alone. Lagu ini diambil dari Filipi 3 ayat 7-10. Kalau mungkin yang sudah paham, yang sudah sering baca, karena liriknya tidak ditampilkan jadi saya izin membacakan sedikit. Di ayat 7 lagu ini mengutip bahwa, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 10 dibilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. In Christ alone. Karena lagi musim flu, jadi saya mohon izin kalau ya yang keluar adalah suara flu. Jadi semoga masih bisa diterima ya. Mungkin Bapak Ibu yang tahu lagunya bisa bernyanyi bersama saya. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure,
and by His strength alone I'll overcome. And though I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my needs. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Sama-sama katakan, is Christ alone. Let's advise Lord. Puji Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran dan kehidupan, kami mohon supaya Engkau Tuhan bersabda menyapa kami, seperti Engkau telah lakukan melalui hamba-hamba-Mu di sepanjang sejarah. Hari ini kembali dengan mensyukuri kebangkitan Kristus, kami rindu supaya suara-Mu membarui hidup kami, meyakinkan kami kuasa kebangkitan itu benar-benar adalah kuasa yang memberanikan kami untuk menghadapi hidup dalam segala Tuhan perjuangan dan kesulitannya. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami rindu untuk mendengar sapaan-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Ibu Bapak, Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah buat kita semua. Nah, saya ingin mengajak kita yel-yel. Wah, yel-yelnya apa ini ya?
seperti yang dilakukan oleh jemaat Kristen sejak awal. Mari kita bangkit berdiri. Kalau saya menyerukan Kristus telah bangkit, kita semua jawab haleluya. Ya. Kristus telah bangkit. Haleluya. Kristus telah bangkit. Haleluya. Kristus telah bangkit. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya. Ya. Itulah yang dilakukan oleh umat Kristen, para pengikut Kristus sejak awal. Meskipun situasi pada waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Ya. Hari ini secara khusus tentu kita menyiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat ke-23. Kalau sudah tersedia, kita bisa baca bergantian kalau sudah tersedia. Ya, baik, saya baca ayat ganjil, nanti di akhir kita baca bersama-sama. Keutamaan Kristus. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Bersama-sama, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeserkan pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mengaminkan firman ini. Ibu bapak saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam suasana kebangkitan Kristus, kembali kita merenungkan sebuah tema yang tidak akan pernah usang bagi kita. Karena kita harus mengakui dengan jujur, kalau kita bicara supremasi Kristus, keutamaan Kristus, Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Nah, di situ kita sudah tersandung. Kenapa saya katakan demikian? Karena betul-betul tidak mudah mengaku keutamaan Kristus itu dalam kenyataan hidup kita. Kalau kita harus memilih, sering sekali kadang-kadang kita harus mengorbankan prioritas yang terkait dengan iman kita. Mari kita mengaku dosa bersama-sama. Betul enggak? Nah, itu yang membuat hari ini kita kunjungi kembali topik ini, benar-benar untuk melihat apa sebenarnya yang dibicarakan di dalam surat Kolose ini. Maksud saya adalah bayangkan, jemaat Kristen di awal ya, di abad pertama saja sudah bergumul tentang hal ini. Kenapa? Ya, begitu rasulnya sudah pergi, ya Rasul Paulus itu memang menarik ya. Dia bukanlah seorang rasul yang tetap di satu tempat. Bagi dia yang utama adalah merintis. Kemudian urusan pertumbuhan, kemudian urusan perkembangan, perjuangan selanjutnya dia percayakan kepada murid-murid, pengikut-pengikutnya. Dan tentu saja begitu tokohnya pindah tempat, muncullah tokoh-tokoh lain. Nah, biasa itu ya.
Saya rasa itu terjadi dalam seluruh pergerakan masyarakat manusia. Ya, ketika Paulus pergi, datanglah tokoh-tokoh lain yang mengatakan, aku punya sesuatu yang lebih baik daripada Paulus. Dan sesuatu yang lebih baik itu seringkali dibungkus secara rohani. Dalam bentuk Injil-Injil yang terdistorsi. Misalnya ada yang percaya, wah gak cukup Kristus, kita butuh perantara. Karena dunia kita ini, ya orang di abad pertama itu percaya dunia ini serba roh. Untuk bisa sampai yang paling tinggi itu, kita perlu jembatan-jembatan. Malaikat-malaikat kah? Kalau tidak ya figur-figur rohani. Ya, rupanya itu adalah psike universal. Begitulah manusia berpikir di sepanjang sejarah. Dan tak terkecuali bangsa Batak. Wah, betul nggak? Ini kita perlu renungkan ulang kembali ini. Dari tadi saya terkesan sekali dengan nyanyian kita ya. Karena lagu-lagu yang saya sangat hayati. Walaupun awalnya saya tidak mengerti. Wah, puitis sekali ya ucapan saya ini. Ya, misalnya lagu Maruf Ulup Tondiki ya. Itu saya ingat, itu lagu pertama yang saya nyanyikan di aula STT HGBP di Pematang Siantar. Jadi melekat itu. Ya kan? Kamu sudah begi mai saya roha kumandoki. Kan gitu kan? Sonang ni tiki dung jupang. Tentu tidak sebagus Stefan suara saya. Kan gitu ya. Nah ini dia, dalam konteks itulah kita merenungkan ulang. Bukankah ini juga sering terjadi ya dalam kehidupan di berbagai belahan bumi kita ini, termasuk yang kita sebut Batak. Kenapa demikian? Oke, kebanyakan mengakui ada semacam ilah tertinggi. Itu yang disebut orang Batak sebagai Mula Jadi Nabolon, digelari Opu. Ya kan? Kan begitu. Tetapi itu karena terlalu tinggi, biasanya kita memerlukan perantara-perantara, roh-roh yang lebih kecil, termasuk akabegu. Wah, ini dia. Ini betul ini yang saya katakan. Ya, inilah falsafah orang Batak. Dan kami juga, latar belakang saya dulu sama. Ada yang sebut Shangti paling tinggi, tetapi saya memerlukan bermacam-macam ilah-ilah perantara. Urusan jodoh ada masing-masing. Urusan cuan ada lagi gitu. Nah, tentu saja ini membuat Injil itu menjadi sebuah tantangan yang tidak sederhana. Bagi orang-orang yang baru percaya kepada Kristus, ketika muncul guru-guru lain mengatakan, oh terlalu jauh yang mau kita jangkau. Mari kita mulai dengan sesuatu yang melibatkan kekuatan-kekuatan kita manusia, supaya kita bisa meraih akses yang lebih dekat kepada yang ilahi itu. Ini persoalan di Kolose. Makanya cerita orang harus askese, tahu ke askese kan? Ya, harus puasa, harus bertapa. Bertapa itu saya ingat tuh istilahnya tuh, marbahudung. Wah, itu istilah orang Batak itu, ya. Itu semuanya membuat kita merasa kami punya andil untuk menjangkau keilahian itu. Kami tidak pasif, kami punya andil supaya hidup ini seperti lebih bisa dikendalikan, ada tingkatan-tingkatannya. Ini persoalan. Bayangkan, itu di Kolose sampai sekarang pun itu masih terjadi. Betul enggak, saudara yang terkasih? Kan jauh lebih menarik ya kalau saya bisa melakukan sesuatu ya, seperti bermeditasi lalu merasa lebih dekat, apalagi saya harus puasa ya. Itu membuat kita merasa kita mempunyai akses yang lebih istimewa. Maaf, izinkan saya mengatakan ini Injil palsu. Nah, itulah yang membuat kita kembali harus membaca Alkitab kita. Mohon ditampilkan slide yang kedua. Kristus gambar Allah. Nah, mari kita baca. Oke. Saya baca ulang ya, karena saya tidak lihat layar, saya lihat yang ada di handphone saya. Ho estin ekon tu teu tu auratou, kayak gitu ya.
Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan tidak bisa dilihat. Itu sebabnya tidak ada sama sekali yang namanya gambar atau arca tentang pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Kalau kita mau melihat dia, kita melihat manusia. Makanya orang Yahudi di sinagognya itu tidak ada apa-apa. Nah, persoalannya kalau kita lihat manusia, kita nggak percaya di situ ada Allah. Tingkah lakunya segala macam gitu. Karena dia sudah broken. Dan betul yang dikatakan Roma pasal 3:28 kan? Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Sehingga kita nggak mampu lagi menjadi cermin yang cukup menjanjikan tentang dia. Nah, lalu kalau kita mau melihat Allah betul-betul, Allah yang sejati, bagaimana? Injil mengatakan, lihat Kristus. Kalau engkau melihat Kristus, engkau melihat Allah sepenuh-penuhnya. Tapi juga sekaligus manusia. Nah, ini memang paradoksnya. Ya, dikatakan situ jelas bahwa dia adalah gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi manusia bukan gambar Allah. Ini kelihatannya seperti teologi ya. Wah, gak apa-apalah sedikit-sedikit ya. Satu-satunya gambar Allah adalah Kristus. Kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi gambar Allah satu-satunya hanya Kristus. Ini yang membuat dia istimewa. Dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, ini dia. Ini sebenarnya merupakan sebuah pemahaman yang terus menggugat pandangan-pandangan kita sepanjang zaman. Dan zaman sekarang ini di abad ke-21 ini juga menggugat pandangan-pandangan yang mengatakan kenyataan realitas itu adalah apa yang tangible. Apa yang bisa dibuktikan, apa yang bisa diamati, itu baru disebut dengan real. Saya kira sekarang orang mulai sedikit agak rendah hati ya. Walaupun saya seorang pendeta, kalau belajar sains populer saya suka sekali. Sampai sekarang orang baru mau mengakui ternyata sejauh-jauhnya kita meneliti ada ruang yang membuat kita sampai ke sebuah batas di mana kita tidak punya lagi informasi apapun. Kita tidak bisa lagi menjangkaunya. Oleh karena itu kita jadi percaya, tanda kutip. Nah, Alkitab mengatakan ini yang kelihatan betul Tuhan ciptakan, tapi masih banyak yang tidak kelihatan. Ini semuanya adalah bagian dari totalitas di mana seluruh universum ini diciptakan melalui Kristus. Nah, ini memang tentu mengguncang nalar kita ya, tapi ini membuat kita sadar apa arti dari keutamaan Kristus itu. Nah, mari kita lihat sedikit perbandingan dunia zaman dulu dengan zaman sekarang. Mohon ditampilkan slide berikut. Ya, kalau yang sebelah kiri itulah kosmologi zaman kuno. Kosmologi Ibrani kuno ya. Di atas ada air, di bawah ada air, dunia orang mati itu di bawah ya. Sheol. Di situ dia. Sehingga di zaman perjanjian lama kalau orang meninggal dunia, kemana dia pergi? Ke Sheol, ke dunia orang mati. Apa yang dia kerja di sana? Apa yang dia kerjakan? Modom. Gelap, tidak ada apa-apa, gelap, pasif. Makanya kadang-kadang pemazmur itu negosiasi dengan Tuhan. Karena waktu itu mereka belum percaya kepada kebangkitan. Negosiasi dia Tuhan, kalau aku lagi sakit begini dan kau biarkan aku mati, rugi kau Tuhan. Nah, kenapa? Berkurang satu yang memuji namamu. Nah, boleh juga kita pakai itu ya, kakak Daud berdoa. Betul loh, begitu loh cara mereka berdoa. Tapi kalau ketemu musuh juga ganasnya bukan main.
Kesempatan pembalasan itu gak ada tempat lain. Karena itu kalau mau dihabisi, habiskan total. Makanya kadang-kadang doanya pun seram. Betul enggak? Kita jangan salahkan itu. Pemazmur kalau berdoa, Tuhan rontokkan gigi-gigi parah penindas itu. Tuhan hancurkan kepala bayi-bayi mereka. Sadis kan? Kok bisa ya orang beriman berdoanya seperti itu? Karena gak ada harapan lain. Harapan itu semasih ada napas di muka bumi ini. Jadi mereka berharap Tuhan bertindak. Tentu Tuhan tidak begitu saja menuruti doa kita ya. Tentu tidak. Tapi gak apa-apa, dia boleh ungkapkan itu. Nanti ketika kita membaca perjanjian baru, di perjanjian lama ada sedikit ya tentang kebangkitan, kitab Daniel bagian akhir. Sesudah itu senyap. Begitu kita buka perjanjian baru, wah itu tema paling besar. Ini yang sedang kita rayakan hari ini. Karena kalau tidak ada itu, bubar kita. Itu tema paling besar. Itu tema yang membuat kita yakin tidak selalu dalam hidup ini semua mau diselesaikan dalam kosmos yang sempit ini. Ya, jadi sederhana ya. Jangan kita menggugat manusia kuno dalam pemahamannya tentang kosmologi. Bagi dia ya bulan bintang semuanya itu justru mengitari, bukan mengitari ya, itu merupakan apa saya sebut ya, pelengkap bumi. Padahal kita tahu, oh justru tata surya itu ya yang paling penting, bumi yang seperti mengitarinya. Itu tentu ada clash of worldviews. Tapi itu tidak membuat kita perlu sibuk tentang soal-soal ini. Kenapa? Karena Tuhan berbicara, dia berbicara sesuai dengan perkembangan manusia. Ya, Tuhan tidak akan bicara soal AI ketika bicara kepada Abraham. Abraham, kau pakai AI dong. Dia sesuaikan. Tuhan menghormati perkembangan-perkembangan peradaban. Tapi dia juga sedih dengan perkembangan-perkembangan peradaban yang tidak pernah bisa mendekatkan kita kepada Dia, pencipta langit dan bumi. Nah, kalau yang sebelah kanan ini lebih baik orang fisika yang terangkan. Ya, saya baru baca katanya alam semesta ini terus mengalami apa? Melar terus. Ya. Lalu kalau ditanya mana pusatnya, nggak ada yang tahu. Coba, di mana batasnya? Tak ada satupun yang tahu. Lebih parah lagi kalau ditanya apa tujuannya, yang paling jenius pun dunia ini tidak bisa jawab. Ini menarik kan? Alkitab kita, nas kita hari ini mengatakan melalui Kristus semuanya ini diciptakan. Soal kita memahami atau tidak itu soal lain. Tapi ada penegasan, dan penegasan itu adalah warisan dari generasi ke generasi. Realitas ini adalah realitas yang memang tercipta oleh karena pencipta itu yang mengadakan segala sesuatu. Dan tentu ini membuat kita rendah hati ya. Ini membuat kita juga punya pertanggungjawabannya. Apa yang kita bisa miliki, apa yang bisa kita sedikit rekayasa. Mari dengan rendah hati kita mengakui, itu baru cuplikan kecil dari seluruh totalitas realitas yang Tuhan ciptakan. Dan ini tentu menjadi diskusi yang sangat seru ya, di dunia yang menolak kreasionisme. Ya, zaman sekarang ini orang gak suka kreasionismenya, ada yang diciptakan. Mereka mau percaya, nah, saya gunakan kata percaya dengan sengaja ya, pokoknya ada. Itu kan iman ya. Kalau saya tanya orang-orang pintar itu, saya pernah berdebat sampai ke dasar-dasarnya gitu. Jadi kalau memang semuanya berawal dari sebuah titik itu sangat padat, lalu bagaimana itu terjadi tiba-tiba bisa meledak? Ya pokoknya begitu, secara matematis pokoknya pernah ada satu titik tiba-tiba meledak. Oh gitu. Jadi begitu saja. Ya begitu saja katanya. Oh kalau begitu itu iman saya bilang. Cuma bedanya itu iman yang tidak personal. Kalau iman yang dalam Alkitab itu iman yang personal. Ada person.
yang menciptakan semuanya ini. Nah, ini yang diklaim oleh Rasul Paulus. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Tentu dalam bentuk ekstrimnya yang tidak kelihatan ini menjadi obsesi di dunia bernama Indonesia. Ya kan? Mau naik, mau mendapat promosi, konsultasi dia dulu. Pergi ke gunung, ini dia, kayak gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya dulu pernah kos di rumah keluarga Sunda di Bogor. Dan hari Minggu saya melayani ke gereja, pulang ke gereja heran saya. Mobil-mobil bagus kenapa ini parkir? Ya, saya tanya kepada ibu kos saya. Bu, siapa ini? Ini Pak, ini orang-orang dari Jakarta ini. Kenapa? Konsultasi. Kebetulan satu kos saya dengan seorang perempuan peramal. Mantap toh. Benar. Oh, laris manis rupanya ya. Padahal kalau saya lihat gelar-gelarnya ini orang-orang ini ada yang insinyur, ada juga lulusan ITB, heran saya. Ya. Kalau lulusan UI kayaknya nggak percaya itu ya. Betul, menarik sampai saya heran. Loh, kok bisa? Believe it or not. Pada satu kesempatan lain lagi, saya punya seorang kenalan. Anonim ya, jadi saya mau hormati anonimitas. Betul-betul lulusan ITB. Berarti nalar bagus kan harusnya. Ya kan? Ya karena dia bisa masuk belum tentu bisa keluar kalau dia. Kan begitu, ujiannya kan sederhana, seperti itu aja cara saya berpikir gitu ya. Ya. Nah, saya heran. Pak Pendeta dia bilang, ini Kristen loh. Kristen. Kenapa? Saya itu kalau setiap kali pemilihan presiden, saya ikut. Loh, maksudnya apa? Karena saya punya pasukan katanya. Bingung saya, pasukan apa lagi nih? Saya pikir masa kan? Enggak. Pasukan rohani. Wow. Itu setiap kali pemilihan presiden bertarung itu pasukan dia bilang. Dan saya juga punya pasukan yang bisa dikerahkan untuk menghadapi pertarungan. Tak kelihatan itu. Gaib. Saya melongo, asli melongo saya. Insinyur ITB loh itu. Ya kan? Betul-betul itu, iya katanya. Bisa, kami itu di udara sana itu berkelahi habis itu dia bilang. Karena saya tidak bisa verifikasi, akhirnya saya diam saja. Karena gak ada cara saya untuk memverifikasi itu kan. Ya, kecuali saya mau jadi dukun, baru bisa. Akhirnya saya mengatakan, kalau saya berbeda, saya tahu ada kekuatan-kekuatan gaib itu. Tapi saya menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Urusan siapa yang terpilih, bagaimana prosesnya. Tugas saya adalah, tentu saya ikut memilih, kemudian saya berdoa untuk seluruh proses ini. Itu saja. Saya tidak mau pakai mengerahkan ini atau itu. Nah, inilah dia. Nah, Alkitab tadi mengatakan Tuhan yang menciptakan itu menciptakan semuanya, termasuk yang tidak kelihatan itu. Dan itu membuat kita yakin supremasi Kristus. Bukan hanya dalam ranah lahiriah, tapi juga termasuk dalam ranah dunia-dunia yang lain itu. Ini tidak gampang ya. Kalau ibu, bapak, saudara belum pernah mengalami itu, izinkan saya mengatakan saya sudah mengalami itu. Sejak kecil, sebelum saya jadi orang Kristen, sering sakit. Kalau sudah sakit sampai pernah hampir 3 bulan saya absen sekolah. Dan sakitnya agak aneh. Mulut bengkak, tubuh hitam-hitam. Ya kan? Dan dibawa ke dukun. Ya, namanya nenek saya kan percaya sama dukun. Dan saya juga percaya dukun tentunya ya. Karena belum Kristen waktu itu. Dukunnya hebat juga. Pakai jeruk purut, bunga 7 macam. Dia lihat di sudut sikunya. Kau tadi main-main sebelah sana ya, kesenggol kau. Kan gitu. Dikasihlah obat, lalu dikasihlah resep. Resepnya adalah nanti kalian sembahyang. Ya, jangan lupa bawa tuak,
sama sigaret. Rupanya yang kesenggol ini maunya itu. Kami lakukan ritual itu. Dan izinkan saya dengan jujur mengatakan, ketika saya baru-baru mau percaya kepada Kristus dalam sebuah masa transisi, takut juga saya. Karena ini bukan hanya soal kesehatan dan lain. Saya takut, wah nanti tiba-tiba setan itu datang lagi gitu. Ngamuk dia karena saya mau pindah ke lain hati. Nah ini dia. Tapi izinkan saya memuji Tuhan. Tidak pernah terjadi. Itu dia. Dan itu membuat saya yakin kita bisa saja diserang oleh kuasa-kuasa gaib. Tapi Kristus adalah pemenang. Amin. Nah, itulah yang membuat kita hari ini kembali bersyukur atas keutamaannya. Dan ketika kita berhadapan dengan pandangan-pandangan dunia yang masih percaya pada kekuatan-kekuatan seperti itu, mari kita menegaskan iman kita. Kita mengajarkan yang benar. Jangan pikir Tanah Batak sudah bebas dari ini. Tidak, saya tahu tidak, belum bebas. Betul-betul, saya tidak usah sebut daerahnya ya. Saya tahu Tanah Batak masih memerlukan Injil yang membebaskan secara holistik, jasmani maupun rohani. Parahnya adalah kadang-kadang Sintua malah masih pakai jimat. Lagi-lagi saya gak usah tunjuk daerah. Betul-betul, karena penginjil-penginjil yang bekerja di Tanah Batak itu bercerita, waduh bagaimana ini yang pendeta, ya masih mardatu akasitui katanya. Ya itulah artinya Injil masih perlu diproklamasikan. Kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa yang lain itu masih tetap perlu ditegaskan. Dan itu berarti tugas kita belum pernah selesai. Walaupun tantangan dari dunia lain juga tidak kalah derasnya. Sekarang kita ditarik dua arah ini. Dunia lain berkembang dengan amat pesatnya. Udah pakai AI, tergoda saya. Cari tahu dulu AI. Nas hari ini bilang apa ya? Ini semua akan menjebak kita. Tentu kita syukuri ya. Apa yang kita cari setengah mati sampai 3 bulan, dia cari 3 menit. Wah kan menarik. Ya. Tapi kita perlu hati-hati. Saya selalu katakan, kita ditarik ke dua arah. Oleh karena itu, mari hari ini kita membuka mata batin kita untuk melihat kuasa-kuasa itu yang sampai sekarang masih bekerja. Ketika Alkitab mengatakan kuasa-kuasa di langit, di bumi, pemerintah-pemerintah, yang dimaksudkan itu bukan hanya pemerintah dalam arti politik. Tapi dia mau katakan di balik struktur kekuasaan apapun ada kekuatan-kekuatan rohani yang bekerja. Tidak hanya kalkulasi dingin. Di balik itu semua bergerak, termasuk dalam dunia kita sekarang yang sedang kacau balau. Di balik itu ada kuasa-kuasa yang bekerja. Dan itulah yang membuat kita kembali kepada ajaran Alkitab. Kristus telah menang pada tahap pertama. Kebangkitan adalah sebuah tanda bahwa dia akan menang pada akhirnya. Tapi pertarungan belum selesai. Saya suka mengumpamakan dengan orang main catur. Padahal saya sendiri jarang main catur. Nah, ini dia. Orang main catur kalau betul-betul pecatur sejati, walaupun posisinya sudah tersudut, nyerah nggak dia? Kira-kira formasi dia udah tahu, aduh, nggak akan menang ini. Nyerah nggak dia? Kalau dia pecatur sejati, dia baru akan menyerah kalau sudah tidak ada jalan keluar. Kira-kira itulah analogi untuk apa yang terjadi dengan kebangkitan Kristus. Kuasa lawannya itu tidak akan pernah menyerah sampai final, baru dia akan menyerah. Nah, karena itu kita perlu berhati-hati dan tetap ingat siapa yang menentukan seluruh permainan itu. Oleh karena itulah salah satu cara Tuhan bekerja adalah melalui gereja. Berikut mohon ditampilkan. Di situ sangat jelas dikatakan, betul, dia adalah Pantokrator. Pantokrator adalah pencipta, penguasa segala sesuatu. Tetapi jangan lupa
kosmos yang kecil. Nah, ini dia. Itu kan kosmos besar ya. Kosmos yang kecil yang betul-betul bisa menjadi perantara dia adalah orang-orang percaya. Komunitas umat beriman. Di situ Kristus yang telah bangkit itu, telah dimuliakan itu adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat ke-18. Nah, TB2 menarik ya, menggunakan kata gereja ya. Ya, nggak di semua tempat, di tempat ini. Karena yang dimaksudkan bukan jemaat lokal. Badan tubuh orang-orang percaya yang ada di segala zaman dan juga di seluruh tempat. Ya. Dalam arti itulah dia mau katakan, ya, ketika dia bangkit menjadi raja di atas segala raja, tapi dia juga adalah kepala tubuhnya. Karena Tuhan hadir melalui tubuhnya, melalui kita orang-orang percaya. Dan ini yang membuat kita perlu setiap hari mengingat kembali. Dalam pelayanan, dalam kesaksian kita, dalam tugas-tugas kita sebagai orang percaya, tetap kita berpaling kepada Dia sebagai raja kita. Ya, paling sedih saya kalau gereja berkelahi karena jabatan. Paling sedih saya. Main intrik-intrik, pakai intimidasi, lengkap dengan TS. Wah, apa itu TS? Ya. Tim sukses ya. Memang ada satu gereja yang agak mengurangi ketegangan itu. Pintar juga mereka. Kenapa? Cara mereka memilih itu istilah orang Batak, mencopot nasi nurat. Nah, itu ya. Sesudah yang baik-baik disaring, barulah yang terakhir diserahkan. Nah, Tuhan terserah aja Tuhan mana gitu. Ya. Saya pikir aman gereja itu. Ternyata enggak juga. Tetap aja manusia ini yang perlu diubah ya. Benar. Ini kebetulan akrab saya ini dengan pimpinan-pimpinan gereja di Sumatera Utara ini. Ini kita perlu ingat kembali. Ya. Supaya baik di itu lembaga kegerejaan maupun lembaga pelayanan seperti kita ini, kita tetap betul-betul akui dan hormati supremasi Kristus. Karena memang godaan ya. Sebagai pendeta pun saya tahu itu godaan. Bahwa kita disanjung, kadang-kadang kita dipuji. Gak apa-apa kan dipuji? Boleh gak kita dipuji? Boleh. Tadi aja waktu baca puisi tepuk tangan kok. Hanya agak jarang kalau khotbah orang tepuk tangan. Ya, waduh, ini udah salah ini khotbah ini. Itu yang saya maksudkan. Ya, nyanyi juga tepuk tangan, nggak apa-apa, apresiasi. Tapi apresiasi bukan sanjungan yang akan menjatuhkan. Yang sering terjadi di berbagai lembaga kekristenan itu membuat saya sedih dan saya yakin itu membuat Tuhan sedih. Ketika tarik menarik kepentingan melupakan keutuhan tubuh Kristus. Ini yang terus perlu kita jaga. Karena memang strategi lawan Tuhan itu paling sederhana adalah apa? Divide et impera. Pecahkan kemudian taklukkan. Dan itu yang kita mau jaga supaya hati kita tetap terarah kepada Dia. Saya begini kadang-kadang kecewa. Jujur saya kecewa. Ya. Tapi ketika saya sudah mulai kecewa, saya lihat kembali kepada salib Kristus. Betul. Jangan kira aman-aman saja ini saya jadi orang Kristen. Banyak kecewanya. Kalau nggak pernah kecewa, aneh Kristennya. Berarti aman-aman aja kan? Oh ya baguslah. Jadi kalau bohong-bohongnya orang, baguslah itu kan gitu. Ya, pendeta nipu-nipu orang, baguslah itu. Itu nggak pernah kecewa kan? Tapi kalau kita sungguh betul-betul menghormati Kristus, kita wajar kecewa. Oleh karena itu, kita tidak biarkan kekecewaan itu menggugurkan iman kita. Kita tetap mau berpihak di jalan Tuhan. Karena Dia telah memberikan segala-galanya kepada kita. Ya, tidak ada lagi yang kita bisa berikan untuk bisa mengimbangi itu. Jadi Dia telah berikan, karena itu kita kembali kepada Dia. Dialah pusat, Dialah yang paling utama di atas segala sesuatu. Nah, makanya saya sangat suka lagu gereja yang saya tampilkan di layar itu. Bisa gak dimainkan itu? Bisa ya?
Rajani Huria, buku Ende nomor sada dua sada. Nah, betul. Ini sering kalau saya nyanyikan, terharu sekali saya. Karena memang sungguh benar. Ya. Dan ini sudah dinyanyikan orang-orang Kristen Batak sejak Injil membentuk gereja pertama di tanah Batak. Ya. Ya. Bisa? Kita mulai. Ya, kita mulai. Yesus Raja di Huria na Porseana Badia Suma awon tai sungguh lima rohaku mangikut toko rajaku pasugoi makau tokto pargogoi makau tokto. Jadi ada kesadaran memang Tuhan itulah sesungguhnya kepala atas gereja. Dan kalau kita bicara gereja, kepala atas kita, persekutuan orang-orang percaya. Ya, sehingga kita tidak mau sampai itu bergeser. Itu yang membuat saya bisa bertahan secara positif sampai sekarang. Ketika sudah mulai kecewa dengan A, si B dan sebagainya, saya kembali kepada firman Tuhan, termasuk yang kita baca pada hari ini. Dan lagu seperti ini betul-betul menguatkan kita. Ya, kita minta pertolongan Tuhan supaya Dia tetap menjadi pusat. Bukan siapa-siapa, termasuk juga bukan saya. Nah, dalam rangka itulah kita mengerti kenapa ini bisa terjadi. Di situ kita melihat karena Tuhanlah yang telah menunjukkan sebuah teladan kepada kita. Mari kita simak bersama dalam slide berikut. Ya, kalau sudah kita bisa lihat ya. Ya. Slide berikut dengan jelas menunjukkan kepada kita seperti apa perbandingannya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah sebuah karya seni yang sangat menarik oleh seorang seniman dari Romania, ya, Melce namanya. Luar biasa, seorang perempuan. Dia menggambarkan Allah yang seluruh kepenuhan ilahi ada di dalam dirinya. Itu justru adalah Allah yang berani mengosongkan dirinya. Kalau dibilang penuh ya, Dialah sepenuh-penuhnya. Seluruh keilahian itu ada di dalam diri Kristus. Dengan kata lain, Dia setara dengan Allah, tidak ada kurangnya. Tetapi luar biasa, inilah Allah yang menunjukkan pada kita sebuah jalan yang merupakan anomali. Dia yang paling penuh itu justru menjadi yang kosong, dinolkan. Oleh karena itu sebenarnya ada yang indah di balik proses penolan. Nah gitu ya. Kalau hutang dinolkan senang kita semua kan? Ya. Tapi kalau ego kita dinolkan, nah itu kita belajar dari Kristus. Saya termasuk yang bersyukur, kenapa? Karena ketika jadi orang Kristen gak enak-enak saja. Tidak ada keriuhan, tidak ada janji-janji manis gitu, tidak ada. Dinolkan. Itu pengalaman hidup saya, dinolkan. Supaya kuasa Dia dengan kemurahan Tuhan itu bisa bekerja. Masuk saya ke STT, dinolkan lagi. Bingung-bingung saya, kiri kanan semuanya bahasa Batak.
Diantar sama tulangnya, opungnya lengkap datang. Saya lihat, nggak ada saya. Sendirian saya. Karena sendirian, siapa yang kita andalkan? Tuhan. Dinolkan. Mau jajan, nol. Kantong nol. Kenapa? Dikasih beasiswa tapi nggak dikasih uang kantong. Saya tidak mengeluh ya, bersyukur. Ya kan? Makan gula mau yang kepalanya lepas-lepas. Kalau saya kenang itu sekarang jadi indah semuanya. Dinolkan. Sehingga apa? Kita jadi belajar bergantung kepada Tuhan. Itu juga menolong kita yang melayani ke daerah-daerah untuk tidak komplain. Kalau nggak ada AC, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak komplain kita. Coba matikan AC di ruangan ini. Kira-kira komplain nggak ini? Benar. Tapi itu tidak seberapa. Karena jalan yang dibuka oleh Kristus itu sudah adalah jalan yang membuat kita semua wajib menapakinya. Nah, lalu yang sebelah kiri yang contoh ini kebalikannya. Orang sekarang itu mencari kelimpahan. Red race, seperti apa ya? Apa namanya red race itu ya? Tikus yang berlomba-lomba ya. Wah, ada makanan berlomba-lomba semuanya. Tapi karena pengejaran-pengejaran kelimpahan ini, ketika tidak ada arah spiritual yang jelas, kosong melompong. Kagum saya dengan artis yang mengerjakan ini. Kosong melompong. Dan saya tidak percaya perkembangan dengan lompatan-lompatan teknologi yang hebat ini mampu mengisi kekosongan itu. Tidak akan. Akhirnya dalam mata imanlah kita bisa melihat. Justru yang bisa mengisi itu adalah Dia yang telah mengosongkan dirinya. Amin. Dahsyat ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Memang dahsyat. Kita diingatkan Tuhan pada akhirnya ketika bicara soal hidup yang bermakna, kita berpaling kepada Dia. Mohon ditampilkan slide berikut. Ya, inilah yang kita pelajari ya tentang kerajaan Allah. Ada seorang teolog dari Amerika, Donald Kraybill namanya. Dia mengatakan kerajaan Allah itu sungguh menarik. Karena inilah pola yang menunjukkan bagaimana Tuhan menjadi yang utama ketika justru Dia merendah. Ya, biasanya kalau kerajaan dunia itu kan kayak piramid ya, mengerucut ke atas. Itu sebabnya sampai sekarang pun kalau orang ingin mencari ketinggian-ketinggian, dia pergi ke gunung. Ada gunung-gunung suci semuanya. Betul nggak? Gunung suci orang Batak apa namanya? Pusu Buhit. Kan gitu ya? Semua itu, tiap-tiap bangsa itu punya gunung. Tetapi ketika kita pergi ke sebuah gunung atau bisa juga disebut bukit Golgota, terbalik semuanya. Di situ Allah menyatakan dirinya sepenuhnya dalam bentuk salib. Ya, saya masih ingat tuh sebuah contoh yang disampaikan oleh bishop kami GKPI yang pertama, Dr. Andar Lumbat Tobing. Silakan bandingkan gunung-gunung di dunia ini, dia bilang. Kalau kita melihat gunung Fuji, itu gunung sakralnya orang Jepang. Pusu Buhit itu gunung sakralnya orang Batak. Tapi kalau kita mau melihat siapa Tuhan sesungguhnya, kita pergi ke Golgota. Disitulah Kristus hadir sepenuh-penuhnya sebagai wujud kasih Allah. Oleh karena itulah melalui pengosongan dirinya, Dia akhirnya kembali kepada ketinggian sejati. Dan ini maunya menjadi sebuah pola bagi kita. Jangan takut merendah, karena orang yang merendah mau direndahkan lagi tetap sudah rendah. Lebih parah orang yang meninggi. Sekali direndahkan terbanting dan sakit. Ya, jangan takut merendah. Asal kerendahan hatinya, bukan pura-pura merendah. Ya kan? Kadang-kadang ada orang yang datang, ayo mari masuk ke gubuk saya. Tapi gubuknya ketika kita masuk, wow, ini bukan gubuk namanya. Kita belajar dari keteladanan Kristus. Kalau Dia yang utama dalam hidup kita, saya berharap kita tidak cepat terpukul atau tersinggung. Karena kita tahu
harga diri saya, nilai diri saya tidak ditentukan oleh persepsi-persepsi manusia. Dan terakhir, ternyata semuanya itu membuat kita, mohon ditampilkan slide berikut. Di situ dikatakan dengan jelas di dalam firman Tuhan hari ini, ayat 21 mengatakan, juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Ternyata kita bicara keutamaan Kristus, itu bicara soal pendamaian. Karena di dalam Dialah kita telah dipertemukan kembali dengan Allah. Dan memang ini tidak ada yang bisa mengerjakan ini. Tidak ada yang sanggup mengerjakan ini, hanya Dia yang datang untuk mengorbankan dirinya. Dan itu berarti orang-orang Kristen ini harusnya sadar, karena dia adalah orang-orang yang diperdamaikan. Wajar dia juga menjadi agen-agen perdamaian. Saya termasuk yang paling sedih melihat situasi yang terjadi saat ini. Ya, dengan kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang yang menampilkan identitas Kristen. Dan kalimat-kalimat itu tidak layak sama sekali. Ini bukan soal komentar politik. Saya tidak tertarik mengomentari soal politik. Tidak layak sama sekali. Sebenci-bencinya kita kepada orang lain, beda kepentingan dan lain-lain, tidak wajar kita menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya begitu destruktif. Ini dia. Dan kita tidak mau tertipu oleh, ya katakanlah, tampilan-tampilan spiritual yang tidak menggambarkan perdamaian oleh Allah. Ya, kita bukan tidak bersikap, kita boleh bersikap. Kita boleh berpihak. Tetapi sekali lagi, ketika Kristus memperdamaikan kita dengan Allah, sebenarnya dari dalam pun kita punya panggilan untuk menjadi anak-anak perdamaian. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dalam khotbah di bukit ya, Matius pasal 5, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan saya berdoa, kiranya pengakuan kita akan keutamaan Kristus itu punya dampak dalam relasi kita dengan orang lain. Ya kalau boleh ya gak apa-apa, dimusuhi orang lain gak apa-apa, asal jangan kita yang mulai memusuhi. Kan gitu. Kalau orang lain ingin berkelahi dengan kita, ya itu urusan dia. Jangan pula kita yang jadi parbada. Nah, ini repot. Tidak gampang ini loh. Ini PR yang masih besar. Supaya betul dalam hidup kita ada pengampunan Tuhan yang menjadi jalan untuk menunjukkan bahwa Injil itu memang adalah Injil yang utuh. Yang justru bertujuan untuk mengutuhkan hidup kita. Jadi saudara-saudara dalam Yesus Kristus, inilah panggilan kita hari ini. Supaya ketika Kristus menjadi yang paling utama, maka itu berarti hidup kita dibebaskan untuk mengabdi kepada Dia, untuk menjadi jembatan damai bagi orang lain, untuk membawa kabar baik bagi dunia kita, bagi sekitar kita. Kiranya inspirasi dari firman Tuhan ini menggema terus dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi sebuah kabar baik bagi dunia. Terpujilah nama Tuhan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali kami tunduk kepadamu, mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Raja, penguasa di atas segala-galanya. Engkau yang maha tinggi, membuat kami semua Tuhan menyadari betapa luar biasa teladan yang telah Engkau berikan. Karena Engkau justru menjadi yang paling rendah serendah-rendahnya, menjadi manusia tersalib. Dan itu membuat kami semua belajar apa isi hati Tuhan sesungguhnya bagi kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ini menjadi sebuah panggilan bagi kami Tuhan untuk terus membawakan kabar baik ini
kepada semua orang yang Tuhan pertemukan dengan kami. Baik melalui perkataan, tetapi juga melalui hidup kami, perbuatan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengarkan doa kami ini dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan dan kita juga berterima kasih untuk Pendeta Anwar Chen yang telah memberkati kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Siapa yang diberkati? Saudara lambaikan tangan. Siapa yang rindu menjadi anak-anak damai? Saya juga mau. Saudara, lagu Kristus yang terutama diciptakan oleh almarhum Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Yang kita tahu seorang teolog, seorang hamba Tuhan, penginjil besar, yang setia, yang dalam hidupnya menjadikan Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Dan melalui lagu ini kita diingatkan bahwa Kristus yang bangkit adalah Kristus yang berkuasa. Kristus yang memegang segala sesuatu dan yang telah mendamaikan kita melalui karya salibnya. Kristus yang bangkit itu bukan saja untuk kita kagumi, tapi untuk kita muliakan, untuk kita layani dengan seluruh hidup kita. Karena itu mari kita merespons firman Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan Kristus yang terutama, lagu tema kita. Kristus yang terutama di dalam hidupku. Kristus yang terutama di dalam hidupku. Di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Dia jauh melebihi segalanya. Puji Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau Rajaku, termulialah Engkau. Pakailah aku menjadi Allahku, menyebarkan Injil di kotaku. Melayani Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah persembahan. Kristus yang terutama di dalam hidupku. Kristus yang terutama di dalam hidupku. Kristus yang terutama di dalam hidupku. Di dalam Dia tersembunyi segala nikmatan. Dia jauh melebihi segalanya. Dia jauh melebihi segalanya. Puji Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Ku sembah Engkau Rajaku, termulialah. Pakailah aku. Pakailah aku menjadi Allahku, menyebarkan Injil di kota. Kulayani Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Bekerjalah di dalamku, terimalah persembahanku. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Jakarta Tabernacle Choir.
Shalom, selamat sore menjelang malam. Terima kasih, kami dari Jakarta Tabernacle Choir. Kami mengucapkan terima kasih boleh diundang ke tempat ini. Kami terdiri dari anggota-anggota, ada yang muda, ada yang sudah tidak muda, ada yang dari muda sampai tidak muda masih di sini. Kami rindu sekali memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kami mau sama-sama ajak juga Bapak Ibu untuk memuji menyembah Tuhan. Kami bukan untuk ditonton. Kami rindu supaya melalui pujian yang kami naikkan banyak kita semua di sini diberkati dan boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Di sini. Terima kasih Tuhan. Di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mati bagi kami, bahkan sudah bangkit untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, Engkau baik bagi kami. You are good, Jesus. We love you, Lord. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. Amen. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. In all my life you have
bagi Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau membesarkan nama-Mu malam hari ini Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu.
Tiada seperti Engkau, segala pujian bagi Tuhan. Saudara, saya ingin mengoreksi bahwa lagu Kristus yang terutama tadi bukan diciptakan oleh Bapak Pendeta Dr. Mangapul Sagala, tetapi diciptakan oleh Reunita Simbolon FHUI 83. Saya mohon maaf untuk segala kekeliruan ini, biarlah melalui lagu tadi kita tetap diarahkan kepada Kristus yang adalah pribadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari kita memberikan persembahan syukur. Dialah anak domba yang telah disembelih itu, yang telah menang atas dosa dan maut. Dialah yang layak untuk menerima seluruh persembahan tubuh kita, persembahan hidup kita. Marilah kita nyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup. Shalom. Saya pikir tadi masih ada lagu habis ini. Baru ada dari STT Trinity.
Oh begitu ya. Makanya saya tadi agak menunggu. Baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, izinkan saya menyampaikan warta jemaat. Sebelum ke dalam warta jemaat, saya mau menyapa. Selamat Paskah buat kita semua. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang memenuhi hampir seluruh kursi-kursi di dalam ruang ibadah kita. Dan kata orang, sepertinya kita kembali ke rumah kita yang dulu. Kata orang, mula todi tu badan. Karena panggilan kita ketika Paskah, saya ingat 20 tahun yang lalu, 2006 ya, tahun sekarang 2026. Dan beberapa lagu tadi sungguh-sungguh kembali membakar memori kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Ada beberapa halaman ini, bersabar sedikit ya, kita akan selesaikan secepat-cepatnya. Kita bersyukur untuk ibadah Paskah KBD yang ke-20 kali ya, ke-20, 5 April 2026 dengan tema Kristus yang terutama dari Kolose pasal 1 ayat 15 hingga 23. Dan kami pengurus mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir pada ibadah bulanan KBD Komunitas Bonapasok Diaspora yang akan dilaksanakan hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 16 WIB. Hari ini memang spesial kita ada di tempat ini, biasanya kita di HKBP Menteng, tapi mereka sedang mengadakan Paskah, jadi kita sedikit agak ke samping sedikit. Tapi ini juga bahagian dari rumah kita. Tema yang akan kita sama-sama nikmati adalah Kristus pengharapan akan kemuliaan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Susabda PhD, eksposisi Kolose pasal 1 ayat 24 hingga pasal 2 ayat 1 hingga 5. Dan saya sudah dapat bocorannya itu ada pemimpin pujian, ya ada Ibu Masro Naibaho, dan singernya ada Devi Purba dan Laura Barasa, supaya mempersiapkan diri. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir lagi di ibadah bersama tanggal 3 Mei 2006 pukul 16, tempatnya di HKBP Menteng. Jangan datang ke tempat ini, kecuali kami sampaikan nanti informasi selanjutnya. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani dalam ibadah hari ini, tanggal 5 April 2026, dan bersyukur untuk khotbah yang begitu luar biasa dari Bapak Pendeta Anwar Chen PhD dengan tema Kristus yang terutama atau supremasi Kristus. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga 23. Memang ibadah KBD ini selalu tentang eksposisi. Jadi waktu saya mendengar tadi rasanya kepala saya dibuka-buka nih. Puzzle-puzzle yang ada dalam kepala itu kembali disusun rapi gitu. Terima kasih buat Pak Pendeta. Kemudian juga terima kasih buat pemimpin pujian kita, kalau di HKBP katanya liturgos ya. Itu ada saudara Riko Sijaila yang sangat energetik ya, terima kasih. Gak tahu udah berapa kali latihannya ya, terima kasih Pak. Ya, Sijaila jangan lupa datang lagi. Kemudian terima kasih juga para singer yang luar biasa suaranya, Erika Deborah Limbong. Kemudian saudara kita David Domingo. Orang Batak enggak nih? Si Tompul. Ah iya kan tadi ya. Tidak ada marganya di sini. Saya pikir dari mana ini? Oh, halak kita doa HP. Kemudian juga ada Stefan Sagala
the one and the only. Terima kasih untuk pelayanannya. Kemudian juga keyboardis Tiro Sihotang, abang kita. Terima kasih Pak Os. Kemudian gondang Philips Lumban Gaul, Horsley. Kemudian juga saudara kita Bonggut Sidabuter dari pengisi suling. Pengisi acara nanti STT Trinity, dan terima kasih untuk Jakarta Tabernacle Choir GTC yang sudah mengisi dengan pujian yang luar biasa. Tadi luar biasa lagu-lagunya. Saya juga The Goodness of God dan kuberikan kemuliaan. Ya. Terima kasih untuk pujian yang membahana. Saya tadi ketika mendengar lagu ini yang kurang hanya tiket aja. Saya ngebayang tadi ada bleach lighting, kemudian suaranya membahana, semua orang dapat tiket ya. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa mendengar. Berikan tepuk tangan buat mereka. Biarlah segala pujian dan kemuliaan bagi Allah yang bangkit hari ini bagi kita. Bapak Ibu juga mau berterima kasih kita kepada pengisi tadi yang ada solo, ada Stefan dan juga ada Erika bernyanyi mereka waktu persiapan saat teduh. Kemudian juga David. Terima kasih juga untuk pembacaan puisi dari Kak Sita. Luar biasa, berjuang terus ya Kak ya. Ada informasi dari program donasi Pusat Pelayanan Badan Misi Dunia, disingkat BMBD, bukan MBG ya, BMBD. BMBD, Badan Misi Bina Dunia, mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk membantu. Ini privilege bagi Bapak Ibu untuk membantu dana terhadap Pusat Pelayanan Bonandolok, Hariara Pohan, Parsoburan, Mentawai, Tambana Godang, serta Ronggur Nihuta, Palipi, dan Porsea. Ada 2 lagi kota yang akan dibuka Badan Misi Dunia untuk menjadi pusat pelayanan di sana. BMBD juga menerima donasi buku anak-anak yang ditempatkan di rumah pusat pelayanan. Donasi dana dan buku anak dapat menghubungi kontak BMBD atau HP, bisa dilihat di sini ya. Ya, running text-nya ya. Ada di layar katanya. Informasi STT Trinity pada tanggal 30 Maret hingga 30 April kemarin STT Trinity telah mengadakan ibadah perenungan 7 perkataan salib Yesus, dan bersyukur untuk kehadiran jemaat yang menikmati dan juga menghidupi 7 perkataan salib. Kemudian ada bulan April kemarin telah diadakan juga nobar, nonton bareng bersama film The Passion of Christ di Pantai Bebas Parapat yang dihadiri oleh masyarakat Parapat setempat dan didukung oleh Dinas Pariwisata dan Diskominfo Simalungun. Terima kasih untuk Pemda yang sudah ikut berpartisipasi, dan bersyukur juga untuk ada acara Jalan Salib yang dilakukan pada saat Jumat Agung mengitari kota Parapat. Pagi ini juga tim STT Trinity telah melakukan pawai obor di wilayah Parapat. Tadi pagi di gereja ketika habis ibadah, saya di gerejanya di HKBP, itu kita cerita kalau di kampung kita itu ada pawai obor pagi-pagi. Jadi pergi mengeliling kota. Kalau kita ini sudah hampir apinya sudah enggak ada ya. Tapi dengan informasi dari teman-teman STT bahwa mereka melakukan pawai obor di Parapat, nunggah hehe Jesusi, itu menjadi sebuah momentum kembali mengingatkan kita akan kebangkitan Kristus. Dan kita merencanakan akan ada perayaan wisuda dan disnatalis STT Trinity pada Jumat 11 September di Parapat. Persiapkan
diri Bapak Ibu untuk bisa menghadiri Disnatalis STT Trinity. Kemudian kita juga berharap bahwa tahun ini juga akan banyak mahasiswa yang bisa mendaftar sebagai mahasiswa baru. Demikian informasi yang kita bisa sampaikan. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh merayakan ibadah Paskah komunitas Bonapasuke Diaspora. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sudah membangkitkan memori kami bahwa kami sudah diselamatkan, maut sudah dikalahkan. Tuhan sudah memperdamaikan kami dengan Allah Pencipta. Dan terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan, bersorak-sorai dengan lagu kemenangan. Kiranya ibadah kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengingat 20 tahun yang lalu Tuhan mengajak kami untuk mengadakan Paskah di Istora. Dan hari ini merupakan bahagian yang ke-20 tahun Tuhan mengizinkan kami merayakan Paskah. Terpujilah Tuhan, biarlah melalui ibadah hari ini api pekabaran Injil itu semakin menyala di hati kami, baik itu makin menyala juga bagi jemaat yang sudah mendengar kabar baik ini. Dan biarlah api penginjilan juga boleh semakin berkobar di seluruh tempat, di seluruh pelosok di mana mereka masih membutuhkan jawaban kepastian akan keselamatan. Biarlah pujian kami hanya kepada Tuhan yang bangkit, yang sudah mengalahkan maut, dan biarlah kami boleh setia kepada Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi acara dalam ibadah kami ini. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Pendeta Anwar Chen, biarlah Tuhan menolong dia dalam pelayanannya. Tuhan menolong dia boleh menjadi teladan bagi setiap kehidupannya, bagi banyak orang yang di sekitarnya, rekan-rekan kerjanya. Sehingga semakin banyak orang ditarik untuk mengikut Kristus yang adalah Allah yang menjadi utama di dalam kehidupan seluruh manusia. Terima kasih untuk saudara kami yang sudah mengisi acara. Terima kasih untuk para paduan suara yang sudah menyampaikan puji-pujian yang sungguh menggugah kami. Kiranya seluruh pujian berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana-rencana komunitas Bonapasuke Diaspora dan juga Yayasan Bina Dunia. Berdoa untuk pelayanan KBD STT Trinity Parapat yang menjadi bahagian belahan hati kami Tuhan. Berdoa buat seluruh pelayanan mereka, buat dosen, mahasiswa dan juga para donatur yang memberikan dukungannya sehingga setiap kegiatan di STT boleh berjalan dengan baik. Kami juga berharap setiap mahasiswa yang ada di sana sungguh-sungguh siap untuk mewartakan Injil melalui kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pelayanan Badan Misi Bina Dunia yang ada kami tempatkan di berbagai daerah di Tapanuli. Tuhan tolong adik-adik kami yang menjadi rekan kerja kami di sana, agar mereka juga boleh menjadi saluran berkat, bahkan juga membebaskan mereka yang ada di sana dari kebodohan, bahkan membebaskan mereka dari dosa-dosa masa lalu mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengumpulan dana pelayanan YBD dan program pelayanan tahun 2026. Tuhan tolong agar Tuhan mencukupkan dana yang kami butuhkan, bahkan juga Tuhan menolong kami sungguh-sungguh untuk mencari jalan Tuhan, sehingga kebutuhan kami bisa terpenuhi. Berdoa untuk persiapan untuk Disnatalis dan Wisuda STT Trinity yang akan diadakan September 2026, biar boleh menjadi momentum bagi adik-adik kami yang sudah lulus, sehingga mereka juga boleh diutus untuk menyampaikan kabar baik dan mereka boleh menjadi misionaris-misionaris di mana kami menempatkan mereka. Secara khusus Tuhan,
kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini. Tuhan tolong kami untuk menggunakannya dengan bertanggung jawab, dan kami mau melakukan itu bagi pekabaran Injil melalui kegiatan KBD maupun kegiatan Yayasan Bina Dunia. Bapa di surga, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami perubahan cuaca yang ekstrim, demikian juga ada bencana. Kami berdoa Tuhan, tolonglah Tuhan berikan kami kekuatan untuk menghadapi perubahan-perubahan ini, agar kami tidak kecewa, agar kami tidak ngedumel, agar kami tidak menyalahkan orang lain, tetapi kami mau memperbaiki diri kami menghadapi situasi-situasi yang berubah begitu cepat, sehingga kami boleh beradaptasi dan boleh mengambil sikap yang lebih positif terhadap perubahan-perubahan cuaca ini. Berdoa juga untuk dampak peperangan yang terjadi nun jauh di sana Tuhan. Biarlah kabar kebangkitan Kristus boleh membawa perdamaian. Biarlah Tuhan menolong para pimpinan-pimpinan bangsa agar perang ini bisa dihentikan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bingung apa yang harus dilakukan karena krisis energi, tantangan ekonomi yang semakin sulit, bahkan juga anak-anak Tuhan banyak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Oh Tuhan, tolonglah agar Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin kami dan juga memberikan hikmat kepada anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, agar mereka boleh menjadi rekan sekerja Allah di tempat mereka bekerja dan memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk membangun ekonomi bangsa, bahkan juga mengajak masyarakat untuk menyikapi hal-hal yang lebih baik lagi Tuhan di tengah-tengah krisis yang saat ini kami hadapi bersama. Tuhan, kami juga mau berdoa buat ada banyak tantangan gereja-gereja yang saat ini mengalami penindasan. Ada kesulitan yang saudara-saudara kami hadapi ketika mereka ingin beribadah, bahkan juga kesulitan mendapatkan izin pendirian gereja. Tuhan tolong agar para pemimpin jemaat juga bisa berkomunikasi, sehingga mereka juga boleh mendapatkan jalan keluar terhadap kesulitan yang mereka hadapi, agar mereka juga bisa menjalinkan persaudaraan dengan sesama lingkungan, bahwa kehadiran gereja bukanlah menjadi ancaman, tetapi kehadiran gereja boleh mendatangkan damai sejahtera dan juga boleh menjadi rekan-rekan mereka, menjadi warga yang bisa diajak bekerja sama untuk membangun wilayah mereka. Oleh karena Tuhan, biarlah semua komponen jemaat gereja, pengurus gereja juga boleh berkomunikasi dengan warga setempat, sehingga mereka juga boleh mendapatkan jalan keluar untuk mendapatkan izin pendirian gereja dan juga beribadah secara bebas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berdua syafaat hari ini. Kiranya doa-doa kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, suara STT Trinity Parapat akan memuji Tuhan.
Saudaraku, kita telah mengenal dan telah mengalami Yesus yang telah bangkit dan yang menang. Dan setiap perjumpaan dengan Kristus yang bangkit selalu disertai dengan pengutusan. Seperti tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Dan dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, kita dipanggil untuk menjadi saksi dari Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit. Mari berdiri, mari kita kembali dalam panggilan hidup kita. Dan marilah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita. Dan memberitakan kebangkitannya kepada dunia ini. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Umat surga putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit, Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. lihatlah dia, Yesus Tuhanmu, dialah Mesias. Lihatlah dia, Yesus Tuhanku, dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangan. Dikau yang bangkit, Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikau abadi, jaya dan megah. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak surga putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit, Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya Dikau dan abadi, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Marilah kita berdoa. Yang kami sungguh ingin kenal ya Tuhan adalah kuasa kebangkitan-Mu. Dan kiranya kuasa kebangkitan itulah yang memberikan kepada kami sebuah tekad untuk berjalan terus. Untuk mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami sadar sepenuhnya ada banyak pilihan ya Tuhan. Yang selalu menghadirkan berbagai dilema dalam hidup kami. Tapi kami ingin belajar Tuhan. Kami ingin taat. Kami ingin setia sampai akhir. Sebab Engkau telah membuka sebuah jalan bagi kami. Untuk menuju ke masa depan yang ada di dalam arahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan Tuhan aktivitas kami. Kami mohon agar Tuhan utus kami ke tengah-tengah dunia menjadi saksi Kristus. Menjadi pembawa pewarta kabar baik. Menjadi sebuah tanda kasih setia Tuhan bagi dunia ini.
Terima kasih ya Tuhan. Kiranya semuanya ini kami serahkan kepadamu. Dan kami mohon Tuhan juga mendengarkan doa kami. Ketika kami berdoa bersama seperti yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak.